Nah, ini yang sering kita bilang sobat kicauania ya. Ini banyak yang belum tahu ini sobat kicauania, ini apa fungsinya, kemudian kayu ini seperti apa ya kan. Ini rancangan kita sendiri ya sobat kicauania ya. Ini bisa untuk tempat makan ya, tempat minum juga bisa diisi di sana. Ya, mandi pun bisa di sana sebenarnya sobat kicauania. Kemudian mereka sering bilas itu di sini sobat kicauania. Ini anakan trotolnya kalau umur 20 hari udah bisa bilas di sini. Ini air sobat kicauania ya, kelihatan ya. Nih, rancangan kita seperti ini sobat kicauania, dari awal sudah kita pikirkan ini. Dari awal membuat kandang ternak ini sudah kita buat ya sobat kicauania. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan sobat kicau ya. Selamat pagi sobat kicau mania, jumpa lagi di channel kita. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan ya. Ada pertanyaan satu ya, kita masuk tadi malam. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain sobat kicau mania. Jadi ada pertanyaan, kenapa di peternakan kita ini tidak pakai ember air katanya ya kan. Nampaknya ada beberapa teman kita yang belum fokus ya melihat video-video tayangan kita, kemudian cara-cara kita di kandang seperti apa, ada yang belum fokus. Jadi namanya tempat mandi sobat kicau mania ya, kita juga pakai, cuman kita tidak membuat secara permanen. Kita memakai ember seperti yang saya katakan. Kalau kalian mengikuti video-video saya, kalian akan menyimak di sana, kalian akan mengerti. Saya pun pakai ember untuk tempat mandi mereka ini ya, baik untuk trotol maupun untuk indukan. Jadi nanti akan saya tampilkan video ya sobat kicau mania, seperti apa tempat kita ini, ember mandinya seperti apa. Boleh disimak ya. Sebenarnya ini kan untuk kaum pemula juga bingung ini, untuk ember ini seperti apa katanya. Jadi tidak terlalu mewah sobat kicau mania, dan ukuran airnya seperti apa nanti kita akan tunjukkan satu-satu sobat kicau mania ya. Oke, lanjut. Oke sobat kicau mania ya, untuk ember air setiap masing-masing kandang ini kita siapkan 3 tempat sobat kicau mania sebenarnya. Jadi ada 3 tempat, yang satu itu kita buat dari bahan semen ya, kaleng cat kita semenkan. Kemudian di atasnya itu kita beri jarak untuk tempat air, jadi dia hanya bilas-bilas mandi di sana sobat kicau mania, dan juga minumnya di sana. Nanti sobat kicau mania akan saya tunjukkan seperti apa bentuknya ya. Kemudian ada juga cepuk ya, cepuk untuk tempat minum dia di atas. Kadang-kadang ini digunakan untuk mandi. Nah, jadi gini ceritanya sobat kicau mania, ketika anakan murai batu ini turun glodok ya kan, dia kita langsung setel kandang ini untuk kenyamanan dia. Jadi anakan murai batu ini nanti tidak akan jatuh ke kolam ember. Jadi dia ketika dia udah besar sekitar umur 20 hari, dia bisa sudah mandi sendiri. Kemudian dia juga bisa bilas-bilas sendiri sobat kicau mania, anakan trotol ini ya. Jadi tidak ada yang namanya itu seperti pendapat teman-teman ya, kita tidak mengutamakan air untuk tempat mandi, itu tidak benar. Sebenarnya ada, cuman mungkin perhatiannya kurang ke kandang kita ya. Jadi kita akan tunjukkan seperti apa sobat kicau mania ya. Oke sobat kicau mania, ini ya, ini kelihatan dengan kalian, ini tempat minum sebenarnya sobat kicau mania, tapi indukan sering bilas-bilas di sini ya. Oke sobat kicau mania, kita akan lihat ke kandang ya, seperti apa tempat bak mandi kita. Sebenarnya bukan tempat bak mandi, ini ember sobat kicau mania ya. Nah, ini yang sering kita bilang sobat kicau mania ya, ini banyak yang belum tahu ini sobat kicau mania, ini apa fungsinya, kemudian kayu ini seperti apa ya kan. Ini rancangan kita sendiri ya sobat kicau mania ya. Ini bisa untuk tempat makan ya, tempat minum juga bisa diisi di sana. Ya, mandi pun bisa di sana sebenarnya sobat kicau mania. Kemudian mereka sering bilas itu di sini sobat kicau mania. Ini anakan trotolnya kalau umur 20 hari udah bisa bilas di sini. Ini air sobat kicau mania ya, kelihatan ya. Nih, rancangan kita seperti ini sobat kicau mania, dari awal sudah kita pikirkan ini. Dari awal membuat kandang ternak ini sudah kita buat ya sobat kicau mania. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan sobat kicau ya. Karena posisinya ini saya di dekat pintu. Jadi ini
air ini sobat kicau mania. Ember ini kalau untuk anakan trotol turun dari glodok sekitar 12 hari, ini kita cabut ya, kita ambil, kita letak di luar kandang. Kita hanya sisakan ini dengan cukup air ini sobat kicau mania ya. Nih. Jadi cuma 2 ini aja kita pakai kalau untuk lolo induk. Mandi minumnya di sini semua sobat kicau mania. Kalau untuk mandi minum ya. Setelah anakan ini usianya seperti itu sobat kicau mania ya. Ini usianya sekitar sebulan ini ya. Sekitar sebulan. Baru ember ini kita masukkan untuk dia tempat mandi sobat kicau mania. Semua kandang demikian sobat kicau mania kita pakai. Ini yang menetas tanggal 26 kemarin ya, bulan 6. Jadi usianya kurang lebih sekarang ini sobat kicau mania sekitar 1 bulan ya. Ini anaknya 4 ini sobat kicau mania. Kelihatan ya. Ini anakannya 4 ekor sobat kicau mania. Sebentar lagi kemungkinan kita panen ini ya. Oke, sudah lihat kan untuk yang di kandang ini kan ember mandinya seperti apa. Selanjutnya kita akan ke kandang 2 ya. Kalau yang tempat hitam itu ya sobat kicau mania itu ember tempat jangkrik ya. Nah, sama dengan yang di sini sobat kicau mania ya. Ini tempat jangkriknya ya. Nah, ini tempat mandi dan bilasnya sobat kicau mania ya, di sini. Di kaleng set ini ya. Sama ini rancangannya sama sobat kicau mania, kita buat seperti ini. Dan ember mandinya di sini sobat kicau mania. Kelihatan ya. Ini juga air sobat kicau mania, kelihatan ya. Nah, disinilah mereka tempat makan dan minum. Kemudian di sana kita siapkan cepuk untuk dia minum. Kadang-kadang ini tempat bilas juga. Nah, kalau anakan trotolan sudah besar sobat kicau mania, mereka sudah 20 hari ya ke sini. Nanti dia akan minum, mandinya di sini. Nih. Tentunya kita siapkan juga ember seperti ini sobat kicau mania ya, tempat mandi wadah dia. Ini kalau nggak salah menetasnya tanggal 16 dan 18 anakannya ini. Udah besar ini sobat kicau. Kelihatan ya. Dua ekor sobat kicau mania. Ini persiapan untuk lolohan minggu. Apa saja tips dan persiapannya sobat kicau bisa lihat di video saya yang kemarin itu ada kita tampilkan di sana itu sobat kicau. Ini gambarnya biru. Baru fokus nih gambarnya sobat kicau, tapi sobat kicau bisa lihat di video saya sebelumnya ada ini. Saya keluar dulu sobat kicau mania ya, ini kita tunjukkan sama kalian, yang penting kalian tahu ya. Ini yang menetas tanggal 16 sobat kicau mania, 16 bulan 7 ya. Kita lanjut ke kandang 1 ya. Sebelum kita lanjut, kita isi dulu ini. Udah kita siapkan ember ya. Kita isinya seperti ini aja sobat kicau. Tuh, kelihatan ya. No.
Kita lanjut ke kandang 1 ya sobat kicau mania. Nah, kalau kandang 1 ini sobat kicau mania, kita gunakan ember ini. Nah, ini untuk yang di kandang 1 sobat kicau mania ya. Kalau yang ini kita tutup pasir karena semennya rusak ya kan. Seharusnya ini tempat bilas, tempat mandi kalau selama ini. Tempat minum juga di sini. Kemudian di sini juga ada, kelihatan ya sobat kicau mania ya, tempat air ya. Ini tempat air minum juga sobat kicau mania. Ini tempat air minum. Jadi kalau untuk kita shooting video ini memang kita tarik sobat kicau mania ya. Ini tetap ada kalau untuk di kandang sobat kicau mania ya. Jadi ketika anakan usia 12 hari baru turun glodok, ini kita singkirkan, kita bilas, kita bersihkan ya. Cuman kita di sini menggunakannya airnya sedikit sobat kicau mania ya. Kira-kira ya segini airnya, sedikit kita. Tidak penuh ya sobat kicau mania, tidak penuh. Nah, kebetulan pada saat shooting video kita itu embernya ini kita ambil. Nah, kalau sudah selesai shooting video baru kita masukkan lagi ember ini. Dan ini tempat makan jangkriknya ya, tempat makan jangkrik. Nah, seperti inilah sobat kicau mania tempat anakan trotol kita makan dan minum. Ini tempat makannya, ini tempat minumnya ya. Nah, ini yang menetas tanggal 8 Juli kemarin ya. Sekarang udah besar ini. Sudah bisa mandi sendiri. Sudah bisa, sebenarnya udah bisa makan sendiri, cuman masih minta disuap sama induknya ya sobat kicau mania ya. Kelihatannya di sana ya. Seperti inilah pemandangan sobat kicau. Oke sobat kicau mania, sudah kalian simak video tadi. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Jadi untuk tempat mandi, tempat minum burung murai batu saya ini di peternakan ini kita setel dengan ember ya sobat kicau mania. Kemudian kita buat di sana itu ada bekas kaleng cat ya. Kemudian kita isi air, kemudian juga kita siapkan cepuk ya wadahnya. Jadi kalau untuk lolo induk seperti ini sobat kicau mania ya, ini anakannya ya, kalian bisa lihat ada 1, 2, 3 ya. Kita menggunakan airnya seperti ini aja sobat kicau mania, sedikit ini. Kalau kita ukur ya segini kira-kira ketinggian airnya ya. Kelihatan ya sobat kicau mania ya, ketinggian airnya hanya segini ukurannya. Jadi kalau dia masuk ya atau jatuh ke dalam ember ini, dia tidak akan tenggelam sobat kicau mania ya, tapi tetap kita pantau. Kadang-kadang ada yang jatuh sampai ke sini ya, dia sulit untuk naik lagi karena bulunya basah, akhirnya dia diam di sini. Nah, ketika kita melihat seperti itu, kita ambil, kita tangkap, kita pisahkan, kita letakkan ke pasir ya sobat kicau mania. Jadi tetap kita kontrol ini sobat kicau mania. Bukan berarti anakan trotol ini tidak makan, tidak mandi ya. Nah, kalau usia seperti ini kan udah besar sobat kicau mania, karena dia menetas tanggal 8 Juli 2020. Seperti itu sobat kicau mania ya. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan dari sobat kicau. Yang kita pakai ini sistem lolo induk. Sistem lolo induk ini yang menurut kita secara pribadi kita lebih banyak fokus ke kandang ya sobat kicau mania, pemantauannya ke kandang. Oke sobat kicau mania, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.